Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ambil salam nabo, Pak. Dingin, Bu. Pak. Enggak nabo. Itulah sekali Bu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul azim. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Memintalah kepadaku maka akan aku perkenankan doamu. Dan sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan, tidak mau menyembahku, maka mereka masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina-hina. Surah Al-Ghafir, surat yang ke-60, surat yang ke-40, di ayat yang ke-60. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang pantas kita agungkan dan yang pantas kita puji. Selalu kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Banyak di antara kita yang mungkin salah satu nikmatnya diambil oleh Allah, nikmat sehatnya diambil oleh Allah, sehingga tidak bisa hadir untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Alhamdulillah, kita yang hadir di masjid ini masih Allah berikan nikmat sehat. Banyak saudara-saudara kita yang mungkin keluarga kita juga terbaring di rumah ataupun di rumah sakit. Tapi alhamdulillah, kita yang ada di sini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Sehingga dengan semua nikmat yang Allah berikan itu, kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini. Semoga setiap langkah, setiap waktu yang Bapak Ibu berikan dicatat oleh Allah dengan amalan yang berlipat ganda dan akan dibalas dengan Allah dengan surga yang sangat indah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita berdoa kepada Allah, semoga Allah sampaikan kepada Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lai sehat Bu? Lai sehat Bu? Enggak ambil sehat. Lai sehat Pak? Alhamdulillah. Apa kalau ibu lai sehat? Pak Wiki sehat lama Bu. Alhamdulillah kita masih sehat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana surat yang telah kami bacakan tadi dalam surah Al-Ghafir, di sini Allah berjanji Bapak Ibu. Pada ayat yang pertama Allah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum," kata Allah. Ini merupakan janji Allah kepada kita Bapak Ibu. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan doamu. Meminta kita kepada Allah Bapak Ibu, maka akan
janji Allah. Apakah mungkin Allah ingkar dengan janjinya, Bapak Ibu? Tentu tidak. Lalu yang jadi pertanyaannya, Bapak Ibu, Bapak tujuh doa awak yang tidak dikabulkan deh Allah. Dah iya Bu, Bapak tujuh doa kita yang tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi ini Bapak Ibu akan kita kaji pada pagi yang berkah ini. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat Bapak Ibu kita diceritakan ada seorang imam besar yang bernama Imam Hasan Al-Basri, Bapak Ibu. Imam besar ini, Imam Hasan Al-Basri ini, suatu hari beliau pergi mengitari kota Basrah. Jadi di tengah-tengah kota Basrah atau di tengah pasar, beliau dihampiri oleh sekelompok pemuda, Bapak Ibu. Jadi sekelompok pemuda itu bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Ya Imam, wahai Imam, kenapa doa kami tidak dikabulkan oleh Allah? Kenapa doa kami tidak diijabah oleh Allah? Sepanjang hari kami berdoa, sepanjang malam kami meminta, tetapi sampai saat ini doa kami tidak dikabulkan oleh Allah. Bagaimana ini wahai Imam? Bukankah Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Lalu bagaimana ini wahai Imam? Apakah Allah ingkar dengan janjinya? Atau Allah tidak mau mendengar doa-doa kami?" Lalu pertanyaan tersebut dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri. Beliau tersenyum dan menjawab, "Ya Ahlul Basrah, wahai penduduk Basrah, tahukah kalian apa yang menyebabkan doamu tidak diijabah oleh Allah? Tahukah kalian kenapa doamu tidak didengar oleh Allah? Karena hatimu mati. Hatimu mati. Hati yang mati, Bapak Ibu, sehingga tidak ada getaran di hati. Tidak ada getaran di hati di Bapak Ibu, sehingga tidak ada sinyal, dan sinyal itu tidak sampai kepada arasy Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisa doa kita dikabulkan di Allah, Bu? Pak, hati kita mati, tidak bergetar, Bu, sehingga tidak ada sinyal untuk muncul kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemalangan terbesar dalam hidup kita, Bapak Ibu, bukanlah kemalangan ketika kita kehilangan harta benda, kehilangan pangkat dan jabatan, kehilangan orang yang kita cintai. Bukan itu kemalangan terbesar, Bapak Ibu. Tetapi kemalangan terbesar dalam hidup kita adalah ketika Allah tidak mau mendengar doa-doa kita, Bapak Ibu. Ketika Allah sudah berpaling dari kita, maka inilah kemalangan terbesar dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ketika Allah sudah tidak mau mendengar doa-doa kita, maka inilah kemalangan terbesar dalam hidup kita. Allah sudah berpaling dari kita, Bapak Ibu. Maka inilah yang harus kita tanyakan pada diri kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Imam Hasan Al-Basri, Bapak Ibu, apa yang menyebabkan hati kita menjadi mati, Bapak Ibu? Menurut Imam Hasan Al-Basri, Bapak Ibu, ada 4 hal yang menyebabkan hati kita menjadi mati sehingga doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Bapak Ibu, kata Imam Hasan Al-Basri, araftumullah wa lam tu'tul haqqah. Kamu kenal Allah, tetapi hak Allah untuk disembah tidak pernah kamu laksanakan. Kamu kenal Allah, tetapi kewajibanmu sebagai hamba Allah tidak pernah kamu laksanakan. Itu kenal Allah, Bapak Ibu. Siapa Tuhan kita? Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang menghidupkan kita? Allah. Siapa yang memberikan kita rezeki? Allah. Kita kenal Allah, Bapak Ibu. Tetapi adakah kita sholat? Adakah kita berpuasa? Adakah kita beribadah kepada Allah? Ini yang perlu kita tanyakan, Bapak Ibu. Kita kenal Allah, tetapi kewajiban kita untuk menyembah Allah tidak pernah kita
laksanakan. Bagaimana mungkin hati kita tidak menjadi mati Bapak Ibu, sehingga doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam Al-Qur'an sering kita baca Bapak Ibu dalam surah Al-Fatihah Bapak Ibu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Tertibul kalimatnya Bapak Ibu, susunan kalimatnya itu na'budu dulu Bapak Ibu. Beribadah kita kepada Allah dulu Bapak Ibu. Na'budu dulu, beribadah kita ke Allah, baru kita nasta'in, baru kita minta tolong ke Allah. Jadi Allah itu tidak salah. Kita beribadah dulu Bu, bukan terbalik Bu. Pak, bukan nasta'in dulu baru na'budu. Tetapi kita harus beribadah dulu kepada Allah. Kita lakukan kewajiban kita sebagai hamba Allah, maka pertolongan Allah itu yakin dan percayalah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan, yakinlah Bu. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin doa kita akan dikabulkan oleh Allah Bapak Ibu, sedangkan hati kita mati. Allah tidak kenal kita Bapak Ibu. Coba kita analogikan saja Bapak Ibu. Ada pertanyaan ke Pak Bu. Bu, ini tak kalau Bu. Bu, ada pertanyaan Bu. Ada orang tiba ke rumah Ibu, tiba-tiba dia pinjam piti ke Ibu. Pinjam piti agak sejuta saja Bu. Banyak anak Bu, 500 saja Bu. Pinjam piti 500.000 ke Ibu. Ibu nak kenal Inyo dah. Ibu nak tahu siapa Inyo, siapa keluarganya. Lagi Ibu pinjamkan. Lain Bu. Apa terserah Ibu jelas je. Bagi puisi indah. Awak nak kenal Inyo dah Bu. Lagi mungkin awak pinjamkan. Ibu lah sudah mulai sampai Ibu. Aku nak juga Ibu siapa? Ibu sudah makan Bu. Jadi Bu, tiba-tiba seorang lain meminjam piti lah 500.000 sama, tapi Ibu kenal Inyo, Ibu dakik Inyo, kawan arek, kawan konco arek tu lah, kawan kota tu lah Bu, kawan curhat tu lah, tahu keluarganya di mana, siapa siapa lagi Ibu pinjamkan tu Bu. Kalau kita sebagai manusia tentu lain Bu, kawan dakik tu kan, tentu lain kita pinjamkan. Dan begitu pula kita dengan Allah Bapak Ibu. Supaya indah, puasa indah, zakat indah, berbuat baik indah, tiba-tiba meminta ke Allah, panjang lu doa Bu. Banyak minta lu. Leka mungkin Allah kabulkan Bu. Tentu indah. Tapi kalau kita Bapak Ibu, insya Allah kita rajin sholat, rajin puasa, rajin berzakat, rajin berbuat baik, insya Allah kalau kita meminta ke Allah, lagi Allah Bu, insya Allah lah lain. Kok tidak percaya Bapak Ibu cuba lah. Insya Allah lain. Jadi Bapak Ibu, bagaimana cara kita dekat dengan Allah Bapak Ibu? Analoginya mudah Bapak Ibu. Kalau kita ingin dekat dengan bupati, gubernur, presiden, mungkin kita ikuti aturan yang dibuat oleh mereka. Begitu pula dengan kita Bapak Ibu. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, ikuti aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Mudah saja Bapak Ibu. Ikuti aturannya, ikuti apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Insya Allah kita akan dekat dengan Allah Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama yang menyebabkan hati kita menjadi mati, kita kenal Allah, tetapi kewajiban kita sebagai hamba Allah tidak pernah kita laksanakan. Inilah yang membuat doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua Bapak Ibu, kata Imam Al-Basri Bapak Ibu, yang kedua yaitu qiraatul Quran. Kamu baca Al-Quran walam ta'malun bih, tetapi tidak pernah kamu amalkan. Kamu baca Al-Quran, kamu dengungkan Al-Quran, kamu pandai baca Al-Quran, kamu sanjung Al-Quran,
Bapak Ibu. Banyak di antara kita Bapak Ibu yang pandai membaca Al-Quran. Bahkan pemimpin-pemimpin kita itu pandai membaca Al-Quran, hebat betul. Tapi mereka malah meruntuhkan agamanya sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka tidak mengamalkan Al-Quran. Inilah yang menyebabkan hati kita menjadi mati Bapak Ibu. Bukankah kata Nabi Bapak Ibu, sebaik-baiknya manusia adalah yang mengamalkan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, kita pandai baca Al-Quran, tetapi isinya tidak pernah kita amalkan. Di dalam Al-Quran kita dilarang untuk bergunjing, menfitnah, adu domba, memutus silaturahmi, tetapi tidak pernah kita amalkan. Bagaimana mungkin hati kita tidak menjadi mati Bapak Ibu? Sehingga inilah yang menyebabkan doa kita tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Bapak Ibu yang menyebabkan hati kita menjadi mati yaitu akal nikmat Allah. Kamu makan nikmat Allah walam tashkurullah, tetapi kamu tidak pernah bersyukur. Banyak di antara kita nababon yang tidak pernah bersyukur. Bahkan Bapak Ibu, nikmat Allah itu sedetik pun tidak pernah hilang dari kita Bapak Ibu. Namun masih banyak di antara kita yang tidak bersyukur. Kalau di masjid kau tidak ada nabo, di luar banyak nabo. Alhamdulillah. Padahal Bapak Ibu, dari kita mulai lalu tu sampai kita jago lalu, atau dari mulai kita jago lalu sampai kita lalu balik, itu nikmat Bapak Ibu. Itu nikmat. Bahkan ketika kita lalu tu waktu itu nikmat loh. Itu makanya apa Ibu bakaru lalu. Pak, Bu, Ibu jawab bakaru lalu itu nikmat itu. Bayangkan Bapak Ibu, tapi masih ada orang yang mengatakan bahwasanya tidak ada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat Allah itu tidak pernah berhenti Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, oksigen yang kita ambil itu gratis Bu, itu nikmat. Berbeda dengan teman-teman kita, saudara kita yang berada di rumah sakit, oksigen mereka dibayar, dibeli Bu. Bayangkan Bu, kalau kita bayar oksigen Bu, barang tiba keluar Bu. Kita taruh gitu apa Bu, barang banyak kita keluar, tapi alhamdulillah kita masih diberikan nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat ini Bapak Ibu? Mensyukuri nikmat itu tidak hanya dengan ucapan Bapak Ibu. Kalau dengan ucapan tentu anak-anak bisa nabur Pak, alhamdulillah. Tetapi yang sebenar-benarnya bersyukur Bapak Ibu bukanlah dengan syukur ucapan, tetapi dengan syukur perbuatan. Apa artinya Bapak Ibu? Syukur perbuatan artinya kita menggunakan nikmat Allah itu dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dia itu nikmat harta oleh Allah, itu agen harta kita sedikit untuk menolong agama Allah, bersedekah gitu, berzakat gitu. Nah itu syukur perbuatan tuh. Dia itu pangkat dan jabatan oleh Allah, kita gunakan pangkat dan jabatan itu untuk menolong agama Allah, bukan untuk meruntuhkan agama Allah. Dia itu tenaga Bapak Ibu, badan sehat, kita tolong kawan-kawan kita yang membutuhkan, yang minta ditolong, kita tolong. Jadi itulah cara kita dengan bersyukur, dengan syukur perbuatan Bapak Ibu. Bukankah kita sering mendengar Bapak Ibu, jikalau kita bersyukur maka nikmat itu akan ditambah kata Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi Bapak Ibu bersyukurlah, insyaallah nikmat itu akan selalu ditambah kata Allah. Dan inilah orang-orang yang tidak pernah bersyukur, maka hatinya akan menjadi mati Bapak Ibu, sehingga menyebabkan doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat Bapak Ibu, apa kata Imam Hasan Al-Basri? Yang keempat yaitu qultum anal mautal haqqu wa lam tasta'idullah. Kamu tahu kamu akan mati, tetapi kamu tidak pernah mempersiapkannya. Lai percaya Ibu ke mati Bu? Lai Bu?
dia percaya Pak. Lain. Tapi mau mati bo? Ndak bo? Ndak. Dan takwi lo mati le bo. Yang kita takwi itu apa? Apa bekal kita untuk menghadapi kematian? Apakah sudah cukup bekal itu Bapak Ibu? Inilah yang perlu kita takutkan. Namun banyak di antara kita Bapak Ibu, banyak di antara kita yang sampai saat ini tidak takut Bapak Ibu. Kita tahu kita akan mati, tapi kita tidak pernah mempersiapkannya. Kalau dia kode di Allah, tetangga di sebelah meninggal, bahkan keluarga pun ada yang meninggal, tetapi tidak juga terbuka hati untuk bertobat, untuk beribadah kepada Allah. Inilah yang menyebabkan hati kita menjadi mati Bapak Ibu. Kita tahu kita akan mati. Tak mungkin orang tidak percaya akan mati Bapak Ibu. Kullu nafsin za'iqatul maut kata Allah. Setiap yang bernyawa pasti mati. Tapi apa Bapak Ibu? Tapi tidak pernah mempersiapkannya. Bapak Ibu jemaah suku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu yang menyebabkan hati kita menjadi mati. Ada 4 hal yang membuat hati kita menjadi mati sehingga doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi Bapak Ibu, araftumullah wa lam tu'tul haqqa. Kamu kenal Allah tetapi Allah tidak pernah kamu laksanakan. Yang kedua, qara'atul Quran, kamu baca Al-Quran walam ta'malun bih, tapi tidak pernah kamu amalkan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, akaltum nikmat Allah, kamu makan nikmat Allah walam tashkurullah, tetapi kamu tidak pernah bersyukur. Dan yang ketiga, yang keempat Bapak Ibu, kuntum anal mautal haqqu, kamu tahu sebenarnya kamu akan mati walam tasta'ilullah, tetapi kamu tidak pernah untuk mempersiapkannya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semuanya tidak termasuk kepada orang-orang yang dimatikan hatinya oleh Allah. Dan semoga kita yang hadir di sini semuanya Bapak Ibu, doa-doa kita hendaknya semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Bapak Ibu apapun yang Bapak Ibu inginkan semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup Bapak Ibu, kita ada tanya jawab dulu Bapak Ibu. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan sebelum kita tutup pengajian kita. Ada pertanyaan Bu? Pak? Cukup Pak? Bu? Alhamdulillah. Jika tidak ada pertanyaan maka kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf jika ada kesalahan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.